dokumentasi video mengenai sesepuh-sesepuh diaspora Indonesia yang berada di Kaledonia Saya Baru? itu jadi apa itu ya, pemimpin, Ketua. enggak, Oh. pemimpin partai politik di sini dulu. Bagaimanakah sejarah dari orang-orang Indonesia yang berada di Kepulauan Nusantara dapat menjelajah atau dapat menghuni di belahan bumi lain seperti halnya di Suriname dan Madagaskar. Dan kali ini kita akan membahas tentang orang-orang Indonesia yang menjadi penduduk di Kaledonia. Sejarah panjang orang Indonesia di New Caledonia atau Kaledonia Baru sudah dimulai sejak ratusan tahun silam, tepatnya tahun 1896, yaitu 125-an tahun yang lalu. Orang-orang Indonesia mulai menapakkan kakinya di negara yang terletak di sebelah timur Australia, serta berada di sebelah selatan Samudra Pasifik, dan tepat di sebelah utara Selandia Baru. Saat itu, Kaledonia Baru dikuasai oleh Perancis, dan Perancis mendatangkan orang-orang Eropa untuk mengeksplorasi Kaledonia Baru karena memiliki potensi tambang, yaitu tambang nikel. Dengan ditemukannya deposit pertambangan nikel di Kaledonia Baru, menyebabkan Perancis memerlukan tenaga tambahan untuk mengeksplorasi pertambangan nikel tersebut. Namun, Prancis berpikir apabila mendatangkan orang-orang Eropa yang nun jauh di sana, itu akan sangat tidak efektif. Sehingga Prancis berpikir ingin mendatangkan pekerja yang lebih dekat, namun berbiaya murah. Dan gayung pun bersambut karena Prancis merupakan sekutu dari Belanda atau yang saat itu sedang menjajah di Kepulauan Indonesia, dan Belanda ini memiliki potensi pekerja yang murah dan banyak, sehingga Perancis meminta kepada Belanda untuk mengirimkan para pekerja-pekerja kontrak dari kepulauan yang sedang dijajahnya untuk didatangkan ke Kaledonia Baru untuk membantu eksplorasi nikel dari pihak Perancis. Namun kebanyakan pihak Hindia Belanda mendatangkan orang-orang dari Pulau Jawa. Tidak hanya pertambangan nikel, Perancis juga membuka perkebunan kopi di Kaledonia Baru sehingga membuka begitu besar lapangan pekerjaan. Namun, di saat yang sama, Perancis juga kekurangan pekerja-pekerja untuk lahan-lahan dan sektor-sektor bisnis tersebut. Berdasarkan catatan Konsulat Jenderal RI di Kaledonia Baru, tahap pertama pengiriman berjumlah 170 orang dari Hindia Belanda yang datang ke Kaledonia Baru. Tepatnya pada tanggal 16 Februari 1896. Tanggal itu kemudian diperingati oleh orang-orang Jawa yang berada di sana serta keturunannya untuk memperingati hari pertama orang Jawa yang datang ke Kaledonia Baru. Pada periode berikutnya, yaitu kurun 1933 sampai 1939, sebanyak 7.800 pekerja dari Hindia Belanda didatangkan ke Kaledonia Baru untuk mengisi sektor-sektor perkebunan kopi, pertambangan, serta rumah tangga. Para pekerja tersebut datang sebagai status kuli kontrak selama 5 tahun. Karena Kaledonia Baru menempati posisi keempat sebagai negara terbesar yang memiliki deposit pertambangan nikel. Dari pengiriman yang terus-menerus itu, pada tahap pertama pengiriman dari Hindia Belanda, orang Indonesia yang di Kaledonia Baru sudah mencapai 10.000. Dan menurut berita yang beredar, pada puncaknya hampir menyentuh angka 23.000 orang yang datang ke Kaledonia Baru.
Pada kurun 1950-an, berita tentang kemerdekaan Indonesia telah sampai di warga Indonesia yang berada di Kaledonia Baru. Ini merupakan angin segar untuk warga Indonesia yang berada di Kaledonia Baru untuk pulang ke negeri asalnya, karena dalam bayangan mereka, Indonesia yang sudah merdeka, makmur, serta sejahtera, serta tidak ada tekanan lagi dari para penjajah. Namun, bayangan itu sirna setelah para warga di Kaledonia Baru ini pulang ke Indonesia, karena kenyataan yang ada di Indonesia saat itu tidak sesuai dengan bayangan mereka. Ya, karena tentu saja Indonesia baru merdeka ya, masih dalam tahap persiapan. Di saat yang bersamaan pula, pihak Indonesia mulai membuka kedutaan atau konsulat jenderal di Kaledonia Baru untuk mendata orang-orang Indonesia yang berada di Kaledonia Baru yang ingin pulang ke Indonesia. Dan memang sebagian besar dari jumlah yang datang ke Kaledonia Baru, mereka memilih untuk pulang. Dan dari sebagian besar penduduk yang pulang ke Indonesia ini, melihat keadaan dan situasi geopolitik Indonesia pada saat itu yang masih gonjang-ganjing, mereka malah memilih dan memutuskan untuk kembali ke Kaledonia Baru dan menetap di sana. Bahkan ada orang yang belum pernah ke Kaledonia Baru pun ikut serta dalam rombongan itu dan ikut menetap di Kaledonia Baru hingga saat ini. Data dari Konsulat Jenderal RI yang berada di Kaledonia Baru mengatakan bahwa generasi-generasi keturunan dari orang-orang Jawa yang datang ke Kaledonia Baru sudah tidak bisa berbahasa Indonesia. Namun uniknya mereka bisa berbahasa Jawa dan bahasa Perancis saja. Ya, karena mereka sudah lahir di sana dan bergaul serta berasimilasi dengan penduduk sekitar juga. Dan sudah menempati beberapa pos-pos bisnis penting. Namun mereka mengaku tetap merasa orang dari Jawa dan orang Indonesia. Begitulah teman-teman sejarah bagaimana orang-orang Indonesia bisa berada di Kaledonia Baru. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.